suci menurut Yohanes. Hari Yesus wafat adalah hari persiapan Paskah, supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar. Maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang yang disalibkan itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit itu, lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi salah seorang dari prajurit itu menikam lambung Yesus dengan tombak, dan segera mengalirlah darah serta air keluar. Dan orang yang melihat hal itu sendiri, yang memberi kesaksian ini, dan kesaksiannya benar, dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci, tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Dan nas lain yang mengatakan mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam. Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara, selamat pagi berkah dalam. Paulus dalam bacaan pertama hari ini mau menjelaskan kepada jemaat di Efesus, kasih Kristus itu tak dapat diceritakan. Maka istilahnya tadi yang betapa panjang lebar, belum dalam dan belum tinggi juga. Poinnya itu, kasih Kristus itu begitu luar biasa. Maka Paulus tadi berdoa kepada jemaat Efesus begini, aku berdoa supaya kamu bersama dengan semua orang kudus dapat memahami betapa besar dan panjangnya, betapa tinggi dan dalamnya kasih Kristus. Juga supaya kamu dapat mengenal kasih Kristus itu sekalipun melampaui segala pengetahuan. Artinya meskipun kita seringkali juga tidak mampu menangkap kasih Kristus itu, setidak-tidaknya kita mempercayai bahwa kasih-Nya begitu luas, begitu dalam, begitu tinggi, begitu dalam, dan seterusnya. Dan itulah yang hari ini kita coba renungkan ketika kita merayakan hati Yesus yang Maha Kudus. Setiap kita mengalami kasih Kristus yang begitu dalam, yang begitu luas, dan seterusnya. Namun seringkali kita sendiri gagal untuk menangkap kasih yang seperti apa yang saya rasakan sepanjang hidup kita. Barangkali kita menuntut lebih banyak sesuai dengan kebutuhan kita, tentang keluarga kita, tentang hidup kita, tentang perjuangan kita, tentang tugas-tugas kita. Kita seringkali berharap supaya semuanya itu lancar seturut dengan kemauan kita. Namun seringkali apa yang terjadi kerap kali berbeda. Dan dalam situasi itulah kerap kali kita dihadapkan. Kita percaya kepada siapa? Pada kekuatan kita sendiri atau kepada rahmat Allah yang kita andalkan. Persis dalam titik itulah, dalam poin itulah kita bisa menghubungkan dengan bacaan Injil hari ini. Kisah Yesus yang tersalib dan lambungnya sudah meninggalkan, sudah matikan, lambungnya pun ditikam. Apa yang kemudian terjadi? Darah dan air keluar. Itulah lambang sakramen-sakramen yang oleh Gereja Katolik selalu dirayakan, yang seringkali dirayakan setiap hari, yang juga boleh disambut oleh siapapun yang percaya dan yang tak kena halangan. Itulah Ekaristi. Maka imam selalu mencampurkan air dan anggur yang kemudian dituangkan dalam piala.
lambang sakramen. Air dan darah Kristus yang keluar dari lambungnya itu adalah lambang sakramen-sakramen yang kita rayakan. Tidak hanya kita rayakan, tapi menghidupi gereja, menghidupi umat beriman sejauh orang beriman itu mengimaninya. Hati kudus Yesus yang hari ini kita rayakan memberikan rahmat kepada kita, rahmat kehidupan. Setiap kali kita merayakan Ekaristi, kita diingatkan akan kasih itu. Dan lebih-lebih hari ini, Jumat pertama ini, kita juga akan melanjutkan dengan adorasi Ekaristi. Kontemplasikanlah hati Yesus yang ditombak keluar darah dan air yang hendak menghidupi kita semua. Moga-moga kasih Allah yang panjang, lebar, luas, tinggi tadi dapat kita rasakan dalam kehidupan kita. Kita hening sejenak. Dimuliakanlah Yesus yang dulu hidup, sekarang dan selama-lamanya. Amin.